Shalom. Oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah limpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan menikmati hari yang indah ini dengan penuh sukacita. Dan mari kita naikkan doa, ucapan syukur, hormat, pujian kepadanya. Dan mari kita dengarkan puji-pujian. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan, inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, rindu untuk senantiasa memperteguh iman kami kepadamu, dengan firman yang akan senantiasa menuntun setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami, dengan kami akan membaca merenungkan firman-Mu, senantiasa firman-Mu lah yang akan terus menjadi pelita dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam Amsal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam." Dan tema perenungan kita di saat ini adalah bibir yang berhikmat. Bapak Ibu Saudara-saudara, bibir adalah bagian dari tubuh yang tidak sekedar bagian dari panca indera manusia, tetapi adalah anugerah Tuhan untuk memperindah penampilan fisik. Bibir yang berharga adalah bibir yang memancarkan kebaikan, kebaikan hati dan kasih, dan bibir yang berpengetahuan adalah membicarakan kebenaran. Tetapi sayangnya banyak orang menyalahgunakan bibir mereka dengan mengatakan hal-hal yang tidak baik. Orang lain merendahkan nilai bibir mereka dengan ucapan yang tidak tulus, gosip yang menyakitkan, bahkan fitnah yang terjadi. Hal ini dapat terjadi karena tidak ditopang dengan hikmat, sehingga dengan mudah mengucapkan kata-kata yang tidak beretika, yang bisa melukai, menyakiti perasaan orang lain, bahkan memprovokasi, menghasut, mengutuk, menghina. Akibatnya terjadilah pertengkaran. Firman Tuhan saat ini menasihati agar kiranya bibir dipakai untuk menyampaikan kata-kata yang bermanfaat, perkataan yang mengandung pengertian, yang terdapat hikmat, kepandaian, dan kebijaksanaan. Sebaliknya, orang yang bebal atau bodoh, maka pentung dan kebinasaan akan dialaminya. Perkataan orang bodoh dapat mengantar orang menuju kesesatan dan kebinasaan. Sebaliknya, orang bijak akan berupaya untuk menjaga mulutnya agar tidak seenaknya menyampaikan perkataan yang tidak mendidik dan tidak bermanfaat. Perkataannya menjadikan orang lain merasa dibaharui, dibangun, dan disegarkan. Dan pengamsal menegaskan dalam ayat yang ke-13b, pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Bapak Ibu Saudara-saudara, gejolak bibir ini bisa terjadi pada siapapun, termasuk juga saya sendiri. Kala kita ketidakpuasan, tidak senang, tidak cocok, kita cenderung mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Raja Salomo memberikan satu hikmat bagi kita yang ingin terus bertumbuh dewasa. Kita belajar lebih bijaksana dalam berkata-kata,
Walaupun tahu segala hal tentang permasalahan yang sedang kita hadapi, kita sebaliknya bisa memberikan kata-kata yang membangun, memberikan sebuah pencerahan, dan membangkitkan semangat. Kata-kata negatif akan menghambat kerohanian kita. Bahkan hal itu bisa menghambat mereka yang tulus ingin mencari kebenaran Tuhan. Bibir yang negatif cenderung kurang peka atas dampak yang muncul bagi sesama. Memang bibir sangat kecil, tetapi dampaknya sungguh sangat besar. Ia susah untuk dijaga. Perlu hikmat Tuhan supaya kita bisa menjaga kata-kata kita dengan baik. Kiranya kita akan senantiasa menjauhkan diri dari menjadi sama dengan orang fasik, yang kepada mereka Tuhan akan membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala, seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur 64 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, orang bebal tidak mengendalikan mulutnya, dan mari kita sebagai orang yang berhikmat, kita dapat menjaga mulut kita dengan baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami naikkan limpah terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Sungguh kami boleh dituntun dengan firman untuk senantiasa membawa setiap arah kehidupan kami, untuk senantiasa dipenuhi hikmat, sehingga lewat tindakan, perkataan kami terus senantiasa mencerminkan dan membawakan bagaimana keteladanan Kristus dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu, pimpin dan bimbinglah kami semua lewat perjalanan yang akan kami lakukan bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuntunlah kami untuk selalu melakukan kehendak Tuhan, untuk menjaga mulut kami, ucapan kami, untuk senantiasa memperkatakan segala sesuatu dengan baik dan dalam tuntunan Tuhan, dan kami akan percaya dengan hikmat yang Tuhan beri, maka kami pun akan pasti bisa menjaga setiap perkataan dan tingkah laku kami, yang akan pastinya akan terus mencerminkan bagaimana kasih Kristus yang senantiasa nampak dalam kehidupan kami. Dan oleh karena itu, bimbinglah kami semua dalam keluarga kami masing-masing lewat berbagai tugas tanggung jawab kami, agar kiranya kami senantiasa diberikan hikmat, kebijaksanaan, kearifan dalam menjalani kehidupan ini. Kami mohon kehidupan kami pula di hari ini, biarlah juga senantiasa dalam campur tangannya Tuhan, kami diberkati, disertai, dan dipelihara oleh Tuhan, dan kami yakini berkat-berkat Tuhan pasti akan selalu ada melingkupi setiap perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara firman Tuhan kita di saat ini. Mari kita menjaga setiap ucapan kita, karena tentunya mulut kita tentu dituntun oleh Tuhan untuk bisa membawa berkat dimanapun kita pergi dan berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.